Mami tuh safe place aku banget. Emang bener dia sampai ikut kamu ngedate juga? Ikut ngedate. Bener gak? Kadang-kadang suka diajak lah kayak, Mam cobain ini yuk, makan ini yuk gitu. Bahkan pacar aku juga yang suka inisiatif kayak, mau ajak Mami gak gitu. Sering dicengin dong berarti dong. Misalkan tiba-tiba mau pisah, love you too. Terus mama, wuhui. Di belakang gitu gak ada gitu. Gandeng-gandengan gak? Gandengan sih maksudnya. Gak apa-apa. Nah bertiga iya bener ya. Mamanya di tengah. Ayo nankatsu. Kalau kamu pacaran bawa siapa? Yang Saya orang mamanya ketiga? ya, saya bawa mamanya kebetulan memang spesialis. Gak tau ya, nyaman sendiri aja sih kayaknya. Pengennya terkenal sendiri aja. Bukan gitu, Allahu Akbar. Tapi iya sih pengen terkenal sendiri. Cuman aku seneng aja karena ya branding lah lumayan kan. Jadi punya persona yang komedi sombong jatuhnya aku tuh di panggung tuh. Ya, sombong dong, film gue paling tinggi ininya. Cie, trafficnya. Huhuy. Teman setia, balik lagi ke TS Talks. Hari ini cukup berwarna ya. Studionya, episode-episodenya. Ada 2 orang yang pertama kali ke TS Talks mau mampir ke sini karena mereka tuh abis mampir ke sebuah dusun yang agak horor. Welcome. Yasmin dan juga Fajar. Halo. Yasamin dipanggilnya Yayas. Yasamin dipanggilnya Yayas. Sebenarnya tidak asing untuk TS kamu ya. Sempat berhari-hari spend time di sini. Cuma waktu itu bukan untuk horor ya. Waktu itu untuk web seriesnya TS Media. Amin. Ya udah gak asing. Tapi pertama kali TS Talk. Senang banget loh ngeliat kamu. Banyak banget filmnya kayaknya. Alhamdulillah. Karyanya banyak. Kalau Fajar hits ya. Abis ada yang film paling tinggi audiensnya. Asik. Pertama tertinggi. Mentang-mentang ada saya ya suasananya gelap gitu ya apa gimana sih? Kayaknya ya. Planning gitu kan. Maksudnya tuh itu. Ya. Anyway, welcome. Mungkin kita perkenalan dikit kali karena kalian pertama kali TS Talks. Mungkin ya Samin bisa cerita sedikit nih. Kamu kan masih muda banget ya. Baru 19 tahun, filmnya udah banyak, seriesnya udah banyak. Ternyata udah acting dari umur 5 tahun, benar? 5 tahun, betul. Apa ceritanya? Kenapa tiba-tiba bisa syuting-syutingan umur 5 tahun? Sebenarnya jauh sebelum aku masuk ke dunia entertainment untuk syuting, aku memang dari kecil suka dandan, suka ngaca dan sama dong. Tuh saya mah bedak masih banyak kan. Ketek ya dipakai ke muka ya. Emang suka ngaca. Suka ngaca dan waktu TK itu aku beberapa kali foto untuk artikel majalah atau cover majalah untuk anak-anak, majalah anak-anak. Udah jadi cover? Udah jadi cover, saya baru bed doang. Bed cover, iya. Nah suka, biar dia aja ngomong, aku diam aja. Untung ada Fajar. Boleh kamu aja gitu. Terus sampai mana ya? Majalah, terus ikut fashion show. Oh, ini umur 5 tahun? Ya, untuk 5 tahun. Emang suka gitu. Aktif ya, umur 5 ya. Aktif sekali. Mami aku melihat itu dan memang boleh deh coba-coba mengisi kegiatan gitu pas lagi TK dan emang aku yang mau. One day aku ke salon terus ketemu, aku lupa kalau nggak salah agensi iklan atau talent iklan yang sering jadi ibu-ibu di iklan dan minta foto aku, boleh nggak buat aku tawarin ke agensi gitu. Ya udah deh coba aja gitu. Akhirnya ditawarin untuk datang casting, terus coba casting, dapat iklannya. Dan setelah syuting itu besok paginya bangun-bangun aku langsung tanya sama mama aku, Mami, Mam kapan syuting lagi? Jadi iya, doyan ya. Bener-bener dari day one aku ngerjain syuting-syuting ini memang udah suka gitu. Oh hebat. Soalnya kan nggak gampang ya untuk syuting, kamu kan ada make upnya lah, nunggunya giliran, nunggu scene berikut. Bisa-bisa kamu dari jam 6 pagi sampai 6 malam, sampai jam 12 malam gitu. Ini sebagai anak umur 5 tahun kamu nggak komplain? Enggak, memang enjoy. Oh wow. Iya, dengan
orang-orang baru, kegiatan Iya. baru. Tapi memang ini ya, memang suka banget ya. Karena anak pada umumnya nunggu setengah jam aja I'm bored gitu. Iya. Saya aja 5 tahun kayaknya masih nyolong jambu juragan. One day aku tidur terus besok nanya ke moms kan, kapan nyolong lagi? Beda hobi ya, beda passion. So dari kecil udah pengen sampai nanya kapan gue bisa kerja lagi. Nah tapi ini kamu ngerasa tapi masa kecil kamu emang pengen beda sama yang lain. Kan yang lain pasti lagi main apalah ya gak sih? Lagi main gak tahu sih, mungkin zaman dia udah gak main di luar sih. Kayaknya zaman dia udah ada internet kan. Internet mungkin ya. Udah gak Tamagotchi deh kayaknya. Udah gak Tamagotchi ya? Udah Ketahuan nggak Tamagotchi. HGP ya. Iya sih, tapi mungkin karena pada saat syuting itu ketemu banyak teman-teman baru juga Oh kan. jadi main bareng. Yes, dan aku sekolah pun pada waktu SD masih formal. Jadi siang ketemu teman, ya sorenya ketemu teman-teman yang ada di lokasi Tempat syuting I see. gitu. Jadi abis iklan, abis itu apa lagi tuh kerjaan-kerjaannya? Iklan, terus aku ke TV. Oh oke. Ke TV. Baru dari situ mencoba FTV, mencoba film, Oke. mencoba stripping. Sampai akhirnya 14 tahun kemudian ada terus filmnya. Betul. Asik. Amin. Tapi selama kamu ini kan jadi masa kecil terus ABG gitu ya. Pernah inget gak ada momen ngambek? Aduh aku gak mau, aku capek syuting. Gak mau lagi gitu. Pernah gak? Kayaknya kalau sampai di tahap nggak mau lagi belum ya. Iya, Tapi capek kan? sempat ada ya capek ya. Kayaknya udah mulai pengen coba sesuatu yang baru apa ya. Tapi Nyolong end up jambu. kayaknya aku harus coba itu ya. Mungkin abis ini aku coba. Jangan. Gitu sih. Tapi emang enjoy lah ya. Orang kalau Tapi enjoy emang mah gak enjoy. bisa komplain ya. Yes, jadi balik Mau lagi ke secapek sini. apapun, mau di teriak-teriakin kayak apa ya kan, yang penting suka. Iya. Kalau Fajar gimana masa kecilnya? Iya pengen nyoba sesuatu lain kayak selain jambu apalagi gitu ya, antara ubi, Rambutan mungkin. rambutan. Kalau Fajar kan backgroundnya beda ya. Kalau kamu komedi. Iya, kan? saya stand up Mungkin bisa comedian. ceritain dikit apakah dari umur 5 tahun juga atau passionnya? Tidak ada. Enggak ya? Saya Dari lulus lahir. SMA itu nganggur 2 tahun kebetulan. Tapi dari dulu udah lucu apa usaha lucunya setelah SMA? Seneng komedinya sih kak. Oh, oke. Seneng komedinya pas SMA sih. Karena kan ayah juga kayaknya komedian sih si ayah itu ya. Kayaknya komedian. Tapi bukan yang terkenal kak. Oh, makanya bilang ini ada yang kumis. Lingkupnya bukan TV nasional. Oh, Rumah. baik. Rumah Jadi gitu. ayah kamu kebetulan juga lucu. gitu. Kocak dah pokoknya Lucu mengakak. banget. Rotefall pokoknya mah itu ya. Nurun. Ngakak Rotefall. Jadi saat dimana kamu ngerasa kayaknya gue bisa nih jadi komika nih. Itu kapan? setelah lulus, karena SMA tuh aku lumayan suka public speaking, aku lumayan suka sama komedi juga. Begitu ngeliat 2013 di salah satu stasiun TV tuh ngeliat ada stand up komedi. Wah, ini public speaking dan komedi digabung bisa bikin orang tawa gitu tanpa harus ada gimmick apapun yang Kompetisi Suci. kompetisi Suci, betul. Oh, Suci. Oh, kamu Suci. Aku Suci di Kompas. Terus akhirnya aduh pengen cari tahu, dan beruntungnya ada komunitas, setiap kota tuh pasti ada Iya, regional betul. komunitas stand up di Bogor. Aku di Bogor. Oh, anak Bogor. Aku juga dulu sekolah di Bogor. SD-nya. Loh, di mananya? Aku SD-nya. Di Bogornya? Di mananya? Di Bogornya di Indra Prasta, Ciomas. apa sekolahnya atau Sekolahnya di mana? tinggalnya? Kalau sekolahnya? Sekolahnya di RP. Oke. Kenal sama Denny nggak? Ada Denny di RP, alumni RP juga kak. Kayaknya Denny. beda angkatan ya. Denny Rustandi panggilannya Obled. Ya elah kak, RP. Beda angkatan. Zaman aku di Bogor tuh belum macet. Wah iya, sekarang malah nomor 2 kata Waze kan, dulu tuh pernah Iya, macet. zaman dulu belum macet, Kata belum Waze. macet. Naik angkot itu masih enak gitu. Enggak, sekarang udah enggak. Jarang ada pengamen-pengamen yang ini kali Enggak, ya. belum ada. Belum ada ya. Semua jalanan masih 2 arah. Sekarang udah 1 arah semua. Wah, iya bener. Bener kan? Bener sekali. Nah. Sistem 1 arah. Kamu Iya, tahu nggak sekolahnya Kaver tuh RP tuh apa? Nggak tahu. Rupiah? Enggak. Regina Pasis. Regina Pasis. Oh, oke. Ya, kamu di mana dulu sekolahnya? Saya SD. Ah. SD Negeri 1 Sukamahi. Oke. Oke. SMP Negeri 2 Megamendung. Cakep. SMA nih 3. Saya di mana? Semansa. Megamendung. SMA Negeri 1 Megamendung, bukan yang Bogornya. SMA Negeri 1 Megamendung. Oh, lebih Megamendung bagus. itu di luar Bogor. Di Kabupaten Bogor. Oh. Bogor aja lah, udahlah. bilang aja Iya. Bogor lah. Ngaku. Sebenarnya anak puncak kita mah Kak. Iyalah, lebih asik anak puncak, anak Yoi. gunung kan. Enggak selalu ya. Kayaknya enggak selalu. Lebih ke anak ubi Cilembu sih kayak. Di kakinya lah Di ya. kakinya. Nah, ini komika. Ini suatu kebanggaan untuk keluarga kamu apa
Misalnya kalau aku pengen ikut Suci, bangga gak sih apa ya? Ngapain lo jadi komika, emang ada duitnya gitu? Digituin gak? Orang tua ngedukung atau enggak maksudnya kan? Ngedukung ketika sudah tahu nominalnya berapa. Oh, sebelumnya? Kalau belum ada, ngapain sih? PNS aja udah PNS gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah ngedukung. Bahkan Kak nih, si ayah tuh sampai masang status WhatsApp, bukan status WhatsApp di WhatsApp kan ada bio-nya kan. WhatsApp ya. Kayak misalkan no call WhatsApp misalkan gitu kan. WhatsApp only, no call. Chat only. Kalau ayah tuh gini Kak. Follow @fajar_nugra. Why? Supportive banget. Dan ambasadornya kamu lah ya. Gokil, Gila. Kamu ada bersaudara yang lain? Saya 2 bersaudara. Oh, yang adik atau kakak? Adik. Adiknya digituin juga? Adiknya belum. Sekarang nih lagi mulai mulai menggapai. Jadi belum di-follow, belum disuruh follow adiknya? Belum disuruh follow. Okay. Adik saya juga Instagramnya bekas saya dulu itu. Followernya bekas saya udah. Parah. Sama keluarga kompetitif kita Kak. Oke, jadi kamu kan pernah mainin peran jadi tentara. Katanya beneran tetangga kamu mikir kamu masuk TNI. Betul. Nyelamatin. Itu benar. Karena baju waktu workshop atau bootcamp itu dibawa. Baju tentara itu boleh dibawa. Dicuci sama mama, diselamatin. Pakailah di rumah gitu. Dijemur. Pas dicuci, dijemur. Wih, tetangga langsung nyelamatin Kak. Iya. Lebih nyelamatin kamu jadi TNI atau lebih jadi komika atau pemain film? Nah. TNI. Masa? Mungkin kayaknya komika apa? Komika ya? Penyanyi kata tadi. Iya, penyanyi. Yayas nggak ini tertarik untuk menjadi komika mungkin? Komika jarang perempuan loh. Belum, sekarang Dikit, tuh belum kan? lumayan. Iya, tidak dikit. sebanyak laki-laki ya. Iya, apalagi yang gemes-gemes gitu kan. Iya. Banyak yang gemes teman-temanku. Kayaknya aku harus belajar deh. Atau gimana selama syuting Pamali aku lucu gak sih? Cukup lucu gak? Dalam artian bukan lucu komedi ya. Lucu gemes. Ngomong-ngomong orang tua, ya. Kamu kan selalu, kamu pernah mention kalau sahabat terdekat kamu mungkin mama? Itu Yes, betul? yeah. Masih dong, ini sekarang pun nemenin selalu ya, untuk selalu kesini. ikut. Yes. Nah, kamu kalau apa-apa cerita ke mama biarpun lagi naksir, lagi dijahatin orang atau apa, diceritain Iya, nggak? cerita pasti. Karena di rumah memang kita spend time berdua terus kan. Jadi kalau ada apa-apa pasti aku akan lebih nyaman untuk ceritain sama mama, mungkin dari itu. Kalau untuk diceritain sama keluarga kan ngerasa lebih aman aja daripada sama orang, kita nggak pernah tahu dia mungkin bisa ceritain lagi sama orang lain atau bisa digunakan kalau misalnya ada berantem gitu kan. Cuman kalau sama mama kan pasti selalu akan ada di sisi kita gitu. Kalaupun aku salah ngingetin tapi pasti nggak akan di depan orang gitu kan. Jadi aku merasa mami tuh safe place aku banget. Emang bener dia sampai ikut kamu ngedate juga? Ikut ngedate. Bener nggak? Sebenarnya jadi aku pernah tuh lagi podcast, aku nggak sengaja, iya kita juga sering ketemu, sering jalan bertiga, terus yang ada di ruangan itu semua langsung hah? Sebenarnya lebih ke karena ya itu aku sering berdua sama mami. Terus kalau cuman mau makan atau jalan-jalan ke mall, maksudnya kayak ya Iya sama pergi-pergi sih, itu ngedate santai, ikut sih. Sama pasti sih artinya. kadang-kadang suka diajak lah kayak, mam cobain ini yuk, makan ini yuk gitu. Bahkan pacar aku juga yang suka inisiatif kayak mau ajak mami nggak gitu. Jadi emang Gitu pacarnya sih. udah sayang sama mamanya juga. Cie. Sering dicengin dong berarti dong. Misalkan tiba-tiba mau pisah, love you too. Terus mama, wuhui. Di belakang gitu nggak ada gitu. Cengin kan pasti lah ya. Enggak sih. Oh enggak Tapi ya? jadi kagok gak sih pacarnya atau kamu gitu kalau ada mama kamu? Gandeng-gandengan gak? Gandengan sih, Nggak maksudnya apa-apa. Nah bertiga iya bener ya. Mamanya di tengah Ayo langsung. nankatsu. Ayo nankatsu. pas aku cerita pasti semua langsung mikirnya gitu kan. Jadi pacarannya bertiga. Ya enggak sih, lebih kayak ya udah hangout santai aja gitu kayak sama menyenangkan. keluarga kan gitu kayak Menyenangkan. kalau kita pergi sama temen aja kan ya udah Enggak diajak. sih, kalau pergi sama gitu. temen aku gak ngajak mama aku sih. Karena kebetulan rumahnya juga deket kali ya. Jadi kalau pergi daerah-daerah Bintaro aja juga. Gak apa-apa, cobain tapi nih yang makan penting ini. bahagia. Kamu senang, mami senang, pacarnya Iya, senang. gitu. Itu kan orang dinamikanya beda-beda. Betul. Iya enggak? Sepakat. Ini justru membawa kebahagian buat dia. Kalau kamu pacaran bawa siapa? Yang Saya orang Mama ketiga? Yayas, saya bawa Mama Yayas kebetulan memang spesialis ngebangun. Kebetulan mamaku bukan konsultasi pasangan ya. Ternyata bukan dia doang. Semuanya ya. Tapi ada nggak hal yang kamu ngerasa aku nggak nyaman deh cerita ini ke mami gitu? Kan ada tuh kadang-kadang kita lebih nyaman cerita ke sahabat gitu.
kayaknya lebih ke kalau temen aku cerita yang nggak mungkin aku ceritain sama mami, kayaknya lebih ke situ sih. Oh, Lebih ceritanya ke- teman kamu. Iya, Oh, maksudnya kayak privacy antara aku dan teman-teman itu yang ada. Aku kalau ke mami ngobrolin apa, aku ke teman ngobrolin apa gitu Ya, ya, sih. ya. Jadi dia perannya penting banget ya, mungkin dari kecil juga dia nemenin kamu terus ya syuting ya. Iya Oh. gitu. Gemoy. Kalau kamu yang nemenin syuting siapa? Saya sendiri. Oh sendiri. Kan ada kita, ada aku dan mami. Tetap ya. Maminya ada kan, kalau mau ditemenin maminya bisa nemenin Iya, kamu. tetap juga ya. Heeh. Kebetulan saya introvert Kak orangnya Kak. Gimana? Oh tapi bener loh bisa komedian introvert. Ini kamu bener apa bohong? Ya bohong dong. Tapi ada komedian introvert kan? ada. Dia show-nya Banyak. pas megang mic doang. Iya banyak sekali. Banyak sekali. Di tongkrongan ya udah ya diem aja Iya. gitu-gitu. Cuma begitu di panggung, gitu, Kocak. ya nggak bisa berhenti ngomong. Oh, jadi kamu ekstrovert. Dulu audiens kamu sebelum kamu di publik kan pasti nyoba-nyoba dulu dong, lawak. Siapa audiens kamu biasanya? Waktu awal-awal open mic itu pengunjung kafe Kak, memang orang random aja gitu. Oh, jadi kamu langsung naik panggung di kafe? Jadi memang kebetulan ada komunitasnya kan. Iya, iya. Awal tuh malah bukan stand up Indo Bogor, stand up Universitas Juanda. Oke. Jadi kadang ada di dekat kampus Universitas Juanda Ciawi Bogor itu ada Tahu. kafe. Yang ini yang kebetulan aku tahu ya. Nah betul. Samping Masjid Amalia kan tuh. Masih, Yoi. tahu. Terus ada tukang jamu. Iya, iya, itu. Enggak usah ya, enggak usah kalau itu. Nggak usah. Akhirnya dekat ada kafe ya udah antara orang-orang kampus atau orang-orang random aja. Akhirnya ya terbiasa Ketawa lah. nggak awalnya? Tidak. Oh tidak. Aku baru dapat tawa itu di open mic kelima. Open mic kelima baru tuh dapat tawa. Itu pun di jokes terakhir. Jadi nggak kapok tuh udah 1, 2, 3, 4 nggak ada yang ketawa. Kamu nggak mikir I don't think this is for me gitu. Enggak sama sekali. Karena mungkin memang udah seneng aja Dari sih. hati ya? Dari hati aja. Sama kamu juga pengen banget diketawain gitu ya. Nah itu dia Kak. Kayak energi gitu ada. Sampai sekarang masih suka stand up sama main komunitas di Bogor. Udah beken sih ya. Enggak, bukan itu Kak. Ini apa itu? Apa ini? Apa itu? Jadwal. Ya berusaha Nggak. menyempatkan cuman tidak bisa Sering-sering. sering-sering. Tapi nggak sombong, enggak. Cuma ya kebetulan ada panggung lebih besar. Tapi malah Tuh aku yang jawabin loh. makasih Kak. Malah tapi lebih seneng open mic berkunjung ke komunitas itu. Sekarang malah ke Bali, ke stand up Indo Bali Kak. Karena Di kan Bali? aku di Bali. Oh bisa aja. Emang enak di Bali. Parah sih. Emang enak, siapa yang nggak mau? Malah. Nggak stand up juga enak. Iya. Ke stand up Indo Bogor itu ya berusaha aja sih. Oh. Ya kayaknya Sabtu sekarang pengen sih ke stand up Indo Bogor. Kangen juga sama teman-teman stand up Bogor. Oh, ada kamu geng kamu yang kalau kamu kemana-mana kamu bawa nih? Enggak. Gak ada, aku gak tahu ya, nyaman sendiri aja sih kayaknya. Oh, biar pengennya terkenal sendiri aja Bukan gitu. Allahu Akbar kabiro. Allah, enggak. Takut merepotkan lah Oh, intinya. takut merepotkan. Nah itu. Tapi iya sih pengen terkenal sendiri. Saingan enggak deh kayaknya jangan. Udah mulai ada belum dari komunitas Bogor yang minta dimentorin sama kamu gimana sih caranya dapat kesempatan ini itu gitu? Jujur tidak ada Kak. Karena asli karena dari awal tuh aku udah ngeklaim ke anak-anak bahwa ini gue nggak bisa ngajar ya teman-teman, gak kayak teman-teman lain bahwa ini loh teori stand up comedy, ini loh teori ini. Kalau aku tuh memang ya udah bermain dengan caraku saja gitu. Makanya untuk dijelaskan tuh sedikit susah. I see. Nih kamu bener ada showcase berjudul Honest Lie. Kamu share di IG tuh ada posternya. Ada ya? Asik. Honestly. Honest Lie. Jadi ini kamu show gitu road show. Enggak. Apa Harapan. cuma digital aja atau belum kejadian? Harapan. Oh harapan. Apa? Itu- Wishlist ya. Cuman- Jadi belum nih? Belum. Ini nggak, udah aku siapin ini panggungnya. Wait, enggak dong. Enggak sekarang dong. Posternya udah ada, materi stand up-nya belum ada nih masalahnya. Tanpa sepengetahuan pajak. Iya, harus pengetahuan aku. Jadi ini teaser lah ya. Dibilang teaser juga sebenarnya nggak terlalu sih Kak. Ini cek ombak kayaknya mungkin. Ada yang mau nonton atau enggak gitu? Ya, iya ada yang mau nonton atau enggak. Karena kalau misalnya showcase itu kan stand up comedian memang harus 1 jam ya. Stand up 1 jam selama 1 jam. Ya, Ya. rata-rata 1 jam. Aku tuh 10 menit aja belum ada materi stand up komedinya gitu. Meskipun banyak yang bilang udah pakai materi lama hangusin yang Iya, iya. yang enggak terlalu sering dibawain di TV nggak apa-apa Iya, gitu, iya. tapi belum Materi deh. yang suka kamu bawain apa? Kan ada orang tentang bapaknya lah, tentang teman-temannya lah, tentang dianya sendiri, bego-begoin diri. Kalau kamu apa sukanya? Kalau untuk sekarang kayak keaktoran gitu sih. Asik.
aktor tampan ya. Makanya kenapa dicapnya tuh ya si paling aktor gitu. Kalau aku tuh bukannya malah sebel ketika dicap. Kalau itu kan sebenarnya konotasinya agak negatif ya. Si paling kayak gitu kan. Cuman aku seneng aja karena ya branding lah lumayan kan. Jadi punya persona yang komedi sombong jatuhnya aku tuh di panggung tuh. You have to own it. Iya dong, bisa sombong dong. Film gue paling tinggi ininya. Cie, trafficnya. Huhuy. Penonton paling tinggi di Indonesia loh. Mungkin ini bisa yang berikutnya. Amin, pasti bisa yang berikutnya. Menurut kamu susah nggak? Kan komika suka public speaking, materi. Acting kan beda lagi ya. Acting kan sebenarnya sesuatu menurut aku profesi yang sangat berbeda dari seorang komika. Sepakat. Beda nggak approach-nya kamu jadi aktor sama jadi komika? Beda banget. Gimana kayak harus mulai dari awal banget gitu kayak dulu tuh Kak diajakin main film sama sekali tidak mengenal apa itu karakter, apa itu subtext dalam scene atau apa segala macam tuh sama sekali ya udah menjalaninya hanya sebagai kami komedian gitu kan. Iya. Begitu kesini dapat peran yang wah makin sulit, makin tantangan, seneng dan happy gitu. Jadi banyak belajar juga kalau di sini. Cuman kalau dulu tuh ya udah main as komedian aja. Iya. Ya berarti emang udah natural ya. Berarti bisa perform lah intinya. Bisa ya nggak perform, sih? Yang penting bisa alhamdulillah. perform gitu. Dikasih mic atau dikasih kamera action gitu Bisa ya. lah. Harus lihat Fajar di Pamali Dusun Pocong. Ini beda banget ya. Beda. Cie, colek-colek. Enggak kesini mam. Takut mamanya nonton. Jadi waktu reading porsi komedi yang dikasih ke karakter Fajar di Pamali Dusun Pocong ini sedikit banget dan Fajar stres. Jadi kayak ini gimana? Nggak bisa Berarti harus dikomediin. acting beneran gitu ya. Iya. Banyak banget porsi seriusnya gitu kan kayak aduh. Kalau ini kan aku lagi admire banget ya dengan produksi Indonesia ini lagi banyak banget ya film, series semua lah banyak banget. Jadi sebenarnya opsi tuh banyak, untuk bisa ikut produksi yang mana aja lah gitu. Kalian ada di posisi itu nggak sih di mana kalian bisa memilih tawaran atau masih harus ngejar? Pengen tahu aja. Enggak, saya kayak enggak ada di posisi itu maksudnya. Enggak ya? Enggak. Tapi enggak. Pasti kan udah ada orang kan ya kayak kamu bilang udah ada branding. Iya. Nih misalnya film horor pengen karakter komedi, wah paling cocok udah si Fajar paling aktor gitu. Enggak ya? Kita mah yang datang aja. Oh, apa yang datang aja diambil? Sikat. pokoknya. Oh, oke. Langsung gitu. Yayas gimana Yayas? Kalau aku sudah mulai memilih, tapi karena alasannya itu karena kebanyakan film horor dan horor itu kan lumayan draining secara emosi, fisik gitu kan. Kalau kayaknya kalau nggak dipilih takutnya malah capek ke badannya gitu. Kayaknya dari film horor ke horor berikutnya memang harus ada break. Jadi sebenarnya alasan memilihnya lebih ke arah situ sih. Dan karena udah mulai di kamu ratu horor ya, udah mulai kayak gitu. Jadi kayaknya udah mulai harus tone down sedikit. Kayak sebenarnya aku bisa yang lain kok. Tapi percaya nggak dengan mistis-mistisnya Indonesia? Aku sejujurnya percaya. Tapi kalau menemukan sesuatu itu, berusaha positive thinking bahwa itu bukan itu. Tapi percaya main namanya Pamali nggak? Wah percaya banget. Percaya. Saya sampai sekarang nih Kak. Kalau misalkan habis mandi, terus pakai baju saya terbalik. Ya siang dapat duit nih. Oh, Selalu positif Pamali. Positif Pamali. Selalu Positif Pamali. Positif Pamali. Ada negatif Pamali, ada positif Pamali. Kan? Nyapu kayaknya harus bersih nih. Ya. Bener ya? Betul. Takut suaminya bewokan. Tapi banyak emang yang sengaja loh nggak mau. Iya loh. Zaman Reval Hadi itu pada nyapu orang-orang. Nyapu gitu